Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan materi yaitu motif dan fungsi dari suatu bisnis. Pada mata kuliah hari ini, topik bahasannya yaitu tentang tujuan dari suatu bisnis, sumber daya yang digunakan dalam bisnis, para pemangku kepentingan dalam bisnis, lingkungan bisnis, dan juga keputusan bisnis. Oke, kita ke tujuan dari bisnis itu sendiri. Tujuan dari suatu bisnis yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dengan tujuan utama, di mana kebanyakan bisnis itu tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan ataupun laba. Kemudian tujuannya yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan produk ataupun layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian tujuan ketiga yaitu pertumbuhan dan ekspansi. Nah, di sini perusahaan akan menjaga pertumbuhan bisnisnya itu dalam jangka panjang, kemudian juga memperluas pangsa pasarnya. Tujuan keempatnya itu tanggung jawab sosial. Nah, ini akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungannya. Suatu bisnis menerima pendapatan ketika bisnis tersebut menjual produk atau jasanya. Bisnis tersebut mengeluarkan beban dan membayar karyawannya, dan ketika membeli mesin ataupun fasilitas. Selisih antara pendapatan dan beban inilah yang dikatakan laba yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Laba tersebut akan diserahkan kepada pemilik bisnis, maka dengan demikian pemilik yang menciptakan suatu bisnis itu akan memiliki insentif yang kuat untuk memastikan bahwa bisnis tersebut berhasil karena mereka secara langsung memperoleh manfaat dari usahanya. Laba sebagai motif untuk memahami bisnis dapat dikatakan berhasil, maka di sini kita akan memperoleh laba yang lebih tinggi sebagai imbalannya. Tetapi kalau kita tidak pernah berencana untuk menjalankan bisnis, maka kita dapat memperoleh manfaat dari memahami bagaimana suatu bisnis itu beroperasi. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana motif laba itu dipengaruhi oleh pemerintah. Kalau di Amerika, mereka itu orang-orang bebas ya, bebas untuk memulai bisnis dan juga memperoleh laba dari bisnis itu sendiri. Di mana orang dapat menciptakan bisnis sendiri untuk melayani preferensi dan juga kebutuhan pelanggan. Di sana mereka memiliki perekonomian pasar bebas. Nah, pemerintah dari perekonomian pasar bebas, mereka mengakui keunggulan dan dari mengizinkan kepemilikan bisnis. Jadi tidak hanya bisnis tersebut melayani pelanggan, tetapi dengan menciptakan pekerjaan bagi para pemilik bisnis dan karyawannya. Maka bisnis juga mengurangi tingkat pengangguran negara tersebut. Nah, di kebanyakan negara, individu sekarang diperbolehkan untuk memiliki suatu bisnis. Meskipun beberapa pemerintah memberikan lebih banyak insentif dibandingkan dengan pemerintah lain, gunanya untuk mendorong para individu dalam menciptakan bisnis baru, bisnis non-profit, yaitu bisnis nirlaba. Tidak semua bisnis itu diciptakan untuk menghasilkan laba. Nah, ini adalah organisasi yang melayani tujuan tertentu dan dimaksudkan untuk mencari laba. Ketika pendapatan melampaui beban di periode tertentu, maka laba tersebut akan diinvestasikan kembali di perusahaan tersebut. Nah, meskipun organisasi nirlaba tidak sepenuhnya fokus pada menghasilkan laba, tetapi organisasi tersebut tetap dikelola sebagaimana bisnis yang dikelola oleh perusahaan yang mencari laba. Sumber daya yang digunakan dalam bisnis. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya meliputi sumber daya apapun yang dapat digunakan dalam bentuk alamiah. Sumber daya alam yang paling jelas yang umumnya digunakan oleh bisnis untuk menghasilkan produk ataupun jasa seperti tanah ya. Misalkan untuk yang bisnis bergerak di agrobisnis, maka tanah ini merupakan sumber daya alam untuk menumbuhkan tanamannya. Atau mungkin saja bisnis lain ya yang mengandalkan tanah untuk mendirikan
tempat bagi produksinya atau untuk mendirikan pabrik. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis. Di sini mereka dapat memberikan kontribusi pada produksi dengan menggunakan kemampuan fisik mereka, seperti bekerja di pabrik untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian yang berikutnya modal. Biasanya modal meliputi mesin, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik. Semua jenis modal ini umumnya akan digunakan oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan sebuah produk. Lalu fasilitas fisik itu biasanya diperlukan untuk menghasilkan banyak jasa maupun untuk menghasilkan sebuah produk. Perlengkapan juga digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Di dalam berbisnis tentu ada orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan ya. Yang pertama yaitu pemilik modal atau investor ya. Nah, pemilik modal yaitu orang yang memiliki modal. Artinya, setiap bisnis itu selalu dimulai sebagai hasil dari suatu ide mengenai produk ataupun jasa oleh satu atau lebih usahawan. Nah, orang tentu akan menciptakan sebuah bisnis hanya jika mereka itu dapat memperkirakan akan menerima imbalan untuk usaha mereka. Pemilikan bisnis itu bisa juga disebut dengan investor, ya, bagi mereka yang menanamkan saham pada sebuah perusahaan. Ketika kinerja suatu perusahaan itu meningkat, maka nilainya juga akan meningkat. Kedua, yaitu kreditor. Biasanya perusahaan itu membutuhkan dukungan keuangan ya, yang melampaui apa yang disediakan oleh pemiliknya. Ketika suatu perusahaan itu didirikan, pada awalnya perusahaan itu akan mengeluarkan beban sebelum dapat menjual suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, tentu saja ini akan membutuhkan dana ya. Artinya sebelum mereka dapat keuntungan, maka mereka harus punya modal dulu ya. Banyak perusahaan yang membutuhkan dana dengan meminjam dari lembaga keuangan atau individu yang sering disebut dengan kreditor, yaitu orang yang menyediakan pinjaman. Kreditor itu akan meminjamkan dana ke suatu perusahaan hanya jika mereka yakin bahwa perusahaan itu mempunyai kinerja yang cukup baik untuk membayar bunga atas pinjaman dan pokok pinjamannya. Perusahaan harus meyakinkan kreditur bahwa perusahaan itu akan cukup menguntungkan untuk melakukan pembayaran bunga dan juga pokok pinjamannya. Berikutnya yaitu karyawan. Perusahaan tentu akan mempekerjakan karyawan untuk membantu dalam melaksanakan operasional bisnisnya ya. Karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola penugasan kerja dari karyawan lain, kemudian membuat keputusan penting, itu biasanya disebut manajer. Kinerja dari suatu perusahaan sangat bergantung pada keputusan manajernya. Meskipun keputusan manajer yang baik dapat membantu perusahaan untuk berhasil, di mana keputusan mereka yang buruk itu juga akan dapat menyebabkan perusahaan itu gagal. Kemudian pemasok. Perusahaan pada umumnya menggunakan bahan baku untuk menghasilkan produksinya. Perusahaan tidak dapat menyelesaikan proses produksi jika mereka tidak dapat memperoleh bahan baku. Oleh karena itu, kinerja mereka sebagian bergantung pada kemampuan pemasok mereka untuk mengantarkan bahan baku sesuai jadwal. Kemudian pelanggan. Tentu saja perusahaan itu tidak dapat bertahan hidup tanpa pelanggan. Maka untuk menarik pelanggan, suatu perusahaan itu harus menyediakan produk atau jasa yang diinginkan, tentu saja pada harga yang wajar. Perusahaan juga harus dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai, sehingga pelanggan akan puas. Berikutnya, kita ke lingkungan bisnis. Nah, tentu saja di dalam berbisnis itu akan mempunyai beberapa lingkungan yang ada di dalam bisnisnya. Yang pertama yaitu lingkungan sosial.
Biasanya lingkungan sosial itu akan meliputi demografi dan juga preferensi pelanggan. Dan ini akan mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis berekspos. Nah, demografis di sini merupakan sebuah karakteristik dari sebuah populasi dan itu akan berubah sejalan dengan waktu. Kedua yaitu lingkungan industri. Pada lingkungan industri, ini akan mencerminkan kondisi di dalam industri perusahaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, kondisi di setiap perusahaan tentu saja berbeda-beda ya, sesuai dengan permintaan dan juga persaingan. Perusahaan memperoleh manfaat karena berada di suatu industri yang mengalami permintaan pelanggan yang tinggi akan produksi produk-produknya ya. Kemudian lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi itu akan memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari sebuah bisnis. Ketika perekonomian itu kuat, maka tingkat lapangan kerja akan tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga akan tinggi. Oleh karena itu, orang yang memiliki penghasilan akan lebih baik dalam kondisi yang seperti ini. Ketika perekonomian lemah, maka biasanya perusahaan akan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya karena tidak mampu membayar upah yang tinggi. Oke, berikutnya lingkungan global. Lingkungan global itu juga dapat mempengaruhi seluruh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ekonomi global itu dapat mempengaruhi perekonomian lokal. Jika kondisi ekonomi melemah di negara-negara asing, maka tentu saja permintaan asing terhadap produk-produk Amerika Serikat itu juga akan menurun. Tentu ada konsekuensinya ya, maka akan terjadi PHK terhadap karyawannya karena permintaan yang menurun, perusahaan tidak mampu untuk menggaji karyawannya. Oke, berikutnya jenis-jenis utama dari keputusan bisnis. Baik, di sini ada beberapa poin ya. Jenis-jenis utama dari keputusan yang terlibat dalam menjalankan bisnis itu dapat diklasifikasikan sebagai keputusan manajemen, keputusan pemasaran, dan keputusan keuangan. Keputusan manajemen ini merupakan cara bagaimana karyawan dan sumber daya lain seperti mesin digunakan oleh perusahaan. Kemudian pemasaran, nah ini adalah cara bagaimana produk ataupun jasa itu akan dikembangkan, kemudian dapat ditetapkan harganya, lalu juga dapat didistribusikan, dan tentu saja dipromosikan kepada pelanggan. Kemudian keuangan, ini adalah cara bagaimana perusahaan itu dapat memperoleh dan menggunakan dana bagi operasi bisnisnya. Keputusan suatu perusahaan pada umumnya didasarkan pada data dan informasi yang disediakan oleh sistem informasi dan akuntansinya, di mana akuntansi itu adalah ikhtisar dan juga analisis atas kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu dan digunakan untuk membuat beragam keputusan bisnis. Kemudian sistem informasi ini biasanya akan meliputi teknologi informasi, kemudian juga orang, dan prosedur-prosedur yang menyediakan informasi yang sesuai sehingga karyawan perusahaan itu dapat membuat sebuah keputusan bisnis. Baik, demikian tadi materi pengantar bisnis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.